Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvina Nurfiana, PGMI IAIN Palangkaraya. Nah, saya akan menjelaskan tentang paradigma pendidikan IPS di Indonesia. Pemikiran mengenai konsep pendidikan IPS di Indonesia banyak dipengaruhi oleh pemikiran social studies di Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang memiliki pengalaman panjang dan reputasi akademis yang signifikan dalam bidang itu. Oleh karena itu, perkembangan pemikiran mengenai pendidikan IPS di Indonesia akan ditelusuri dari alur perubahan kurikulum IPS dalam dunia persekolahan. Dikaitkan dengan beberapa konten pertemuan ilmiah dan penelitian yang relevan dalam bidang itu. Nah, istilah IPS atau ilmu pengetahuan sosial sejauh yang dapat ditelusuri untuk pertama kalinya muncul dalam Seminar Nasional tentang Civic Education tahun 1972. Ada 3 istilah yang muncul dan digunakan secara bertukar pakai, yaitu pengetahuan sosial, studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial, yang diartikan sebagai suatu studi masalah-masalah sosial yang dipilih dan dikembangkan dengan menggunakan pendekatan interdisipliner dan bertujuan agar masalah-masalah sosial itu dapat dipahami siswa. Nah, dengan demikian, para siswa akan dapat menghadapi dan memecahkan masalah sosial sehari-hari. Nah, konsep IPS untuk pertama kalinya masuk ke dalam dunia persekolahan pada tahun 1972 sampai 1973, yaitu dalam kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP IKIP Bandung. Dalam kurikulum SD 8 tahun PPSP digunakan istilah pendidikan kewargaan negara atau studi sosial sebagai mata pelajaran sosial terpadu. Penggunaan garis miring nampaknya mengisyaratkan adanya pengaruh dari konsep pengajaran sosial yang walaupun tidak diberi label IPS telah diadopsi dalam kurikulum SD pada tahun 1968. Dalam kurikulum tersebut digunakan istilah pendidikan kewargaan negara yang di dalamnya tercakup sejarah Indonesia, ilmu bumi Indonesia, dan civics yang diartikan sebagai pengetahuan kewargaan negara. Oleh karena itu, dalam kurikulum SD PPSP tersebut, konsep IPS diartikan sama dengan pendidikan kewargaan negara. Sedangkan dalam kurikulum sekolah menengah 4 tahun digunakan 3 istilah, yaitu 1. Studi sosial sebagai mata pelajaran inti untuk semua siswa dan sebagai bendera untuk kelompok mata pelajaran sosial yang terdiri atas geografi, sejarah, ekonomi sebagai amat pelajaran major pada jurusan IPS. Yang kedua, pendidikan kewargaan negara sebagai mata pelajaran inti bagi semua jurusan. Yang ketiga, civics dan hukum sebagai mata pelajaran mayor pada jurusan IPS. Kemudian kurikulum PPSP tersebut dapat dianggap sebagai pilar kedua dalam perkembangan pemikiran tentang pendidikan IPS, yaitu masuknya kesepakatan akademis tentang IPS ke dalam kurikulum sekolah. Pada tahap ini, konsep pendidikan IPS diwujudkan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, pendidikan IPS terintegrasi dengan nama pendidikan kewargaan negara atau studi sosial. Yang kedua, pendidikan IPS terpisah, di mana istilah IPS hanya digunakan sebagai patung untuk mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi. Kemudian yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus. Nah, konsep pendidikan IPS tersebut kemudian memberi inspirasi terhadap kurikulum 1975 yang memang dalam banyak hal mengadopsi inovasi yang dicoba melalui kurikulum PPSP. Di dalam kurikulum 1975, pendidikan IPS menampilkan 4 profil, yaitu 1. Pendidikan moral Pancasila menggantikan pendidikan kewargaan negara sebagai suatu bentuk pendidikan IPS khusus yang mewadahi tradisi citizenship transmission. Yang kedua, pendidikan IPS terpadu untuk sekolah dasar. Yang ketiga, pendidikan IPS terkonfederasi untuk SMP yang menempatkan IPS sebagai konsep payung yang menaungi mata pelajaran geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi. Kemudian yang keempat,
pendidikan IPS terpisah-pisah yang mencakup mata pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi untuk SMA atau sejarah dan geografi untuk SPG. Konsep pendidikan IPS seperti itu tetap dipertahankan dalam kurikulum 1984, yang memang secara konseptual merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Penyempurnaan yang dilakukan khususnya dalam aktualisasi materi yang disesuaikan dengan perkembangan baru dalam masing-masing disiplin, seperti masuknya pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila P4 sebagai materi pokok pendidikan moral Pancasila. Sedangkan konsep pendidikan IPS itu sendiri tidak mengalami perubahan yang mendasar. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam wacana pendidikan IPS muncul dua bahan kajian kurikuler, pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian ketika ditetapkannya kurikulum 1994 menggantikan kurikulum 1984. Kedua bahan tersebut dilembagakan menjadi satu pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Secara konseptual, mata pelajaran ini masih tetap merupakan bidang pendidikan IPS yang khusus mewadai tradisi citizenship transmission dengan muatan utama butir-butir nilai Pancasila yang terorganisasikan dengan menggunakan pendekatan spiral of concept development. Nah, di dalam kurikulum 1994, mata pelajaran PPKN merupakan pelajaran sosial khusus yang wajib diikuti oleh semua siswa setiap jenjang pendidikan SD, SLTP, SMU. Sedangkan mata pelajaran IPS diwujudkan dalam yang pertama, pendidikan IPS terpadu di SD kelas 3 sampai kelas 6. Yang kedua, pendidikan IPS terkonfederasi di SLTP atau SMP yang mencakup materi geografi, sejarah, dan ekonomi koperasi. Yang ketiga, pendidikan IPS terpisah-pisah di kelas 1 dan 2, kemudian ekonomi dan geografi di kelas 1 dan 2, sosiologi di kelas 2, kemudian sejarah budaya di kelas 3, program bahasa, ekonomi, sosiologi, tata negara, dan antropologi di kelas 3 program IPS. Nah, jika disimak dari perkembangan pemikiran pendidikan IPS yang terwujudkan dalam kurikulum sampai dengan dasawarsa 1990-an ini, pendidikan IPS di Indonesia mempunyai dua konsep pendidikan IPS, yaitu yang pertama, pendidikan IPS di Indonesia yang diajarkan dalam tradisi citizenship transmission dalam bentuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan sejarah nasional. Kemudian yang kedua, pendidikan IPS yang diajarkan dalam tradisi social science dalam bentuk pendidikan IPS terpisah dari SMU yang terkonfederasi di SLTP atau SMP dan terintegrasi di SD. Nah, itu tadi penjelasan materi dari saya tentang paradigma pendidikan IPS di Indonesia. Semoga penjelasan materi ini dapat bermanfaat. Selebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Motor lagi.